Bab 021. Lia Nona. Silahkan Anda ke toilet, saya akan tunggu di sini. Jawabnya dengan senyum khasnya yang selalu menampakkan lesung pipi itu. Elena balas tersenyum lalu melangkah menuju ke dalam toilet. Keluar dari toilet, Elena tidak sengaja menabrak seseorang. Langsung panik dan segera meminta maaf menyesal. Maaf, Mbak. Saya nggak sengaja. Mbak nggak apa-apa. Tidak ada jawaban. Orang yang ditabrak hanya melengos dan masuk ke dalam toilet. Lorong dari toilet yang Elena lalui untuk kembali berbaur ke dalam keramaian sedikit lengang. Ini hari Senin. Wajar jika pengunjung yang datang tidak seramai akhir pekan atau hari libur. 142. Orang yang tadi Elena tabrak mengikuti El tanpa ia sadari. Perlahan namun pasti, orang itu semakin mendekat dan grab, seseorang membekap mulut orang itu dan menyeretnya bersembunyi. Elena yang mendengar ada suara memekik di belakangnya berbalik. Namun tidak ada siapa-siapa. Pada akhirnya ia hanya mengangkat bahunya acuh. Barangkali Elena hanya salah dengar atau apa. Di balik tembok itu, Pandu menengok mencari keberadaan Elena. Sudah pergi. Pandu kemudian melepas bekapan mulut perempuan itu, mengarahkan pisau yang tadi ia ingin tusukkan dari belakang kepada Elena ke perut perempuan itu sendiri. Sedikit menekannya keras meski tidak sampai benar-benar menembus kulit. Perempuan itu bergetar marah. Air matanya sudah keluar dengan mata menatap benci kepada Pandu. Laki-laki itu lagi-lagi hanya menampakkan senyum khasnya. Terlihat sangat santai namun sebenarnya menakutkan. Tangan kanannya kembali mencengkram kuat dagu perempuan itu lalu mendekatkan mulutnya ke telinga perempuan tadi. Apa yang ingin kamu lakukan kepada nonaku? Bisik Pandu tajam. Perempuan itu menggeran. Enggan menjawab pertanyaan Pandu. Jangan coba-coba bertindak bodoh seperti ini lagi, atau aku benar-benar akan menusukkan pisau ini ke perutmu. Lanjut Pandu. Perempuan itu berdecih. Merasa sangsi dengan ucapan Pandu. Lakukan jika memang kamu berani. Ini di tempat umum, apa kamu punya nyali untuk membunuhku di sini? Tantang perempuan itu. Pandu tertawa. Jangan menantangku Nona Nuri. Apa kamu pikir aku takut? Sedikit saja ku tambahkan tenagaku untuk mendorong pisau ini, maka kamu akan selesai saat ini juga. Lakukan. Pandu menyeringai. Menekan pisau itu lebih keras dan membuat Nuri meringis. Apa kamu takut? Bukannya kamu yang menantangku. Melihat tatapan serius di mata lelaki di hadapannya, Nuri merintih. Menangis putus asa jauh lebih kuat dan hanya bisa pasrah. Pada akhirnya percaya. Pandu tidak sedang bermain-main. Bunuh saja aku. Apa gunanya lagi aku hidup? Elena sudah menghancurkan semua yang aku punya. Dia sudah membuat orang tua dan omahku di penjara. Teriak Nuri putus asa. Pandu melepas cengkramannya dan mendorong Nuri hingga terjatuh. Pisau tadi ia amankan ke dalam saku jasnya. Pria itu kemudian berjongkok. Menatap lekat pada mantan model yang karirnya seketika terjun bebas karena sudah berani mengusik istri Bima Dirgantara. Keluargamu berakhir di penjara karena ulah mereka sendiri. Sama sekali bukan salah Nona Elena. Kenapa kalian tidak mau menyadari kesalahan kalian dan malah melimpahkan semuanya pada Nona Elena? Nuri mendengus. Menantang marah pada Pandu yang berjongkok di hadapannya. Sudut bibirnya tertarik, memberi Pandu senyum meremehkan. Heh. Apa yang sudah perempuan itu berikan padamu sampai-sampai kau setunduk ini padanya? Apa dia? 143. Membayarmu memakai tubuhnya. Wajah Pandu merah padam menahan amarah. Perempuan ini benar-benar sudah sangat keterlaluan. Jangan merendahkan Nona Elena.
Beliau bukan wanita murahan sepertimu. Desis Pandu lalu berdiri dan berbalik hendak meninggalkan Nuri. Lalu dengan apa dia membayarmu? Kenapa kalian semua melindunginya sampai seperti ini? Teriak Nuri putus asa. Dia sungguh merasa hidup tidak adil. Kenapa Elena selalu jauh lebih beruntung darinya? Kenapa Elena selalu mendapatkan apa yang Nuri mau? Sebenarnya kelebihan apa yang Elena miliki dan dia tidak? Pria tampan berlesung pipi itu berhenti. Berbalik kembali menghadap Nuri dan kembali menampakkan senyum khasnya yang tampan. Tidak dengan apa-apa. Nona Elena hanya memperlakukan aku sebagai manusia. Menghormati aku yang lebih tua darinya, selalu berterima kasih, dan selalu tulus memberi. Pada intinya, Nona Elena orang yang baik pada siapapun dan itu yang membuat saya tidak bisa berpaling darinya meski saya harus bertaruh nyawa. Pandu melanjutkan langkah. Meninggalkan Nuri yang menangis terisak dan hancur kembali sekian kalinya. Kak, dari mana aja sih? Kok lama banget? Gerutu Elena yang sudah sejak tadi menunggu Pandu. Maaf, Non. Saya juga habis dari toilet. Jawabnya seraya menggaruk tengkuk yang sama sekali tidak gatal. Ya udah, ke tempat Sanum yuk. Elena menarik tangan Pandu dan berjalan cepat. Pelan-pelan, Nona. Saya bisa terjatuh. Kata Pandu sambil tertawa senang. La merasa seperti anak kecil yang akan dibawa sang ibu untuk bermain di wahana menyenangkan yang ada di sana. La kemudian tiba-tiba menjadi ngeri sendiri saat membayangkan ekspresi Bima yang melihat Elena yang menarik tangannya. Pasti kepala Pandu akan langsung dipenggal oleh kaisar zaman modern itu. Memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduk Pandu merinding. Jangan sampai hal itu terjadi. Dia masih terlalu muda untuk dieksekusi mati oleh Kaisar Bima. Dia bahkan belum menikah. Kak Pandu mau ikut masuk. Elena memunculkan kepalanya di kaca mobil bertanya pada Pandu. Tidak, Nona. Anda saja. Saya tunggu di sini saja. Gak bosan? Tidak. Saya rencananya mau tiduran saja di mobil. Saya masih ngantuk. Oke. Terserah Kak Parendu aja. El masuk dulu ya. Kalau udah bosan nunggu, telepon El aja. Bima menaikkan jempolnya. Memberi tanda setuju pada nona mudanya yang menggemaskan. Ini Elena ya? Anaknya Malika. Nyonya Rosi bertanya sedikit ragu. Antara yakin dan tidak. 144. Lihat tante. Ini El anaknya Mama Malika. Jawabnya tersenyum. Ya ampun. Apa kabar sayang? Nyonya Rosi memeluk Elena senang. Rasanya sudah sangat lama tidak bertemu anak dari sahabat zaman kuliahnya dulu. Baik tante. Tante sendiri. Seperti yang kamu lihat. Tante baik dan sehat-sehat saja. Mau ketemu Sanum. Langsung ke kamarnya aja. Tahu kan? El mengangguk. Tentu saja ia masih ingat di mana kamar Sanum berada. Nih, El bawain cake buat tante sama Om Syakir. Elena menyodorkan kue yang tadi sempat ia beli di mall. Wah, jadi ngerepotin nih. Gak apa-apa tante. El ke atas dulu ya. Lia, sana gih. Elena segera berlari kecil menaiki tangga menuju kamar Sanum. Kamu di dalam. Panggil Elena sambil mengetuk pintu. Bentar. Sahut orang yang di dalam kamar. Pintu terbuka dan menampilkan Sanum dengan senyum lebarnya. Sangat senang akhirnya Elena bermain ke tempatnya. Gimana hubungan kamu sama Andra? Elena bertanya sambil memasukkan apel ke dalam mulut kecilnya. Gitu deh.
Biasa-biasa aja. Sering teleponan. Lumayan. Jawab Sanum singkat. Gimana kalau seandainya Andra suka sama kamu? Tanya Elena to the point. Merasa greget dengan hubungan Andra dan Sanum yang akhir-akhir ini dekat namun tidak memiliki kejelasan. Sanum mendesah malas. Bingung ingin menjawab apa. Bagaimana bisa ada perkembangan kalau ia sudah tahu bahwa Andra hanya menjadikannya pelarian untuk melupakan Elena. Dan Sanum pun menganggap bahwa Andra adalah penghibur untuk menemani Sanum selagi menunggu Elio terbangun. Gak gimana-gimana. Biasa aja. Elena menghadiahkan sebuah cubitan ke lengan Sanum. Gemas sekali dengan jawaban cerdas Sanum yang benar-benar tidak masuk akal. Sebenarnya kalian ini apa sih? Dekat tapi nggak saling suka. Gimana ceritanya? Sanum meringis. Menahan sakit yang menjalar akibat cubitan Elena. 145. Sakit L. Sanum mengusap bekas cubitan Elena yang meninggalkan bekas memerah di kulit putihnya. Kamu kan tahu kalau aku masih nunggu buat Elio bangun. Aku kan udah bilang. Lupain Elio. Kau nggak perlu merasa wajib menunggu Elio bangun. Kamu juga berhak bahagia sama laki-laki lain selain dia. No. El-chan. Please, jangan paksa aku melakukan hal itu. Sanum menggenggam tangan Elena. Berusaha meyakinkan bahwa Andra bukan apa-apa untuknya. Meski sebenarnya separuh hati perempuan berwajah blasteran itu sedikit menaruh rasa pada Andra. Kata Pandu, Nona Nuri baru saja mau mencelakakan Nona Elena, Tuan Muda. Lapor Sam pada Bima yang tengah asyik mengerjakan sesuatu pada laptopnya. Pria itu menutup laptop di hadapannya kasar. Menatap Sam dengan sorot mata tajam dan bernapas naik turun dengan cepat. Tentu saja dia marah. Lalu bagaimana? Pandu berhasil menggagalkan Nona Nuri tanpa diketahui Nona Elena. Bima baru bisa menghela napas lega. Syukurlah. Bagus. Beri bonus untuk Pandu bulan ini dan beritahu dia untuk lebih bersiaga di dekat Elena dan jangan sampai dia membocorkan hal ini pada El. Baik Tuan Muda. Terima kasih, Sam. Kau boleh keluar sekarang. Sam mengangguk. Membungkuk hormat pada Bima lalu berlalu pergi keluar ruangan. Bima yang kini sendiri hanya bisa mendesah samar. Menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi kerjanya, pria itu menutup mata. Memikirkan bagaimana reaksi El jika tahu bahwa Nuri ingin mencelakainya lagi. Pasti dia akan sangat sedih. Bersambung. 146. 106. Santai aja. Gak ada yang perlu kamu khawatirkan selagi ada aku di samping kamu. Bima tersenyum. Lagi-lagi mengacak rambut panjang Elena dengan gemas. Elena memajukan bibirnya. Kesal sekaligus senang dengan perlakuan suaminya yang benar-benar memanjakannya layaknya bayi. Manik hitamnya kembali melihat gedung yang akan dia masuki bersama Bima. Gedung advokat, tempat pengacara keluarga Elena bekerja. Ya, hari ini adalah hari yang penting karena Elena akan mengesahkan kepemilikannya atas seluruh aset peninggalan sang ayah. Saham perusahaannya yang direbut paksa oleh Tuan Teguh juga sudah kembali berkat bantuan Bima. Entah bagaimana cara Bima melakukannya, yang jelas pria itu hanya mengatakan bahwa Elena bisa mempercayakan segalanya kepada Bima tanpa memikirkan hal lain. Terkadang Elena jadi berpikir sendiri. Seberapa besar kekuasaan pria yang sudah ia nikahi itu sehingga segala urusan bisa berjalan sempurna sesuai kehendaknya. Selamat datang, Pak Bima, Nak Elena.
Pak Surya, pengacara keluarga Mahardika menyambut Bima dan Elena penuh antusias. Nak, apa aku tidak salah dengar? Setelah semua yang sudah kau lakukan pada istriku, kau masih berani memanggil Elenaku, Nak. Dasar sampah penjilat. Elena tersenyum. Namun Bima hanya diam tanpa ekspresi. Wajahnya yang tadi tersenyum secerah sinar mentari kini kembali datar dan dingin seperti kutub utara. Gadis di sampingnya menggenggam jemarinya erat. Mencuri pandang pada wajah tampan Bima yang penuh dengan wibawa di hadapan orang lain namun bisa menjadi anak kecil di hadapannya. Benar-benar perubahan sikap bagai langit dan bumi. Jangan banyak basa-basi, sudah kau urus masalah surat warisan istriku. Bima to the point, tak mau membuang waktu berharga dengan pengacara yang dulu pernah patuh pada Teguh Lesmana seperti anjing peliharaan. Tentu saja sudah, Pak Bima. Nak Elena tinggal tanda tangan saja. Jawab Surya sembari menyodorkan berkas pengalihan harta warisan Elena yang sempat direbut Teguh. Elena baru ingin tanda tangan, namun Bima menahan lengannya. Pria itu memberinya senyum kecil, mengambil berkas itu dan membacanya dengan teliti. Lata ingin ada hal sedikit pun yang akan memberi dampak buruk pada istrinya kelak dalam surat itu. Setelah yakin bahwa tak ada yang janggal lagi, Bima baru mempersilahkan Elena tanda tangan. Surya meneguk ludahnya kasar ketika melihat tangan Bima yang sejak tadi hanya berada di pinggang ramping Elena. Pria setengah abad itu hampir saja ikut hancur bersama Teguh andai saja ia tidak berhenti di tengah jalan. Ya, dia juga memiliki andil kenapa Teguh bisa memperoleh surat pengalihan warisan dan memaksa Elena tanda tangan. Namun, pada akhirnya Surya mengurungkan niatnya. Berbalik melawan Teguh dan membantu memberi bukti ketika Chandra datang membujuknya tepat sebelum Bima tahu bahwa Elena diculik Teguh. Berkat beberapa bukti kuat yang ia bocorkan tentang kejahatan Teguh selama ini, ia terbebas dari list Bima Dirgantara sebagai orang yang akan dihukum berat. Sebagai gantinya, ia harus berjanji membantu Elena. Membimbing gadis itu untuk belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan perusahaan sampai ia bisa. Dan jika ia melakukan kesalahan sedikit saja, maka masa depan kedua putranya akan menjadi taruhan yang sepadan. Ambil kembali. Tidak ada hal lain lagi kan? Bima melemparkan surat yang sudah ditanda tangani Elena ke hadapan. 147. Surya. Bay, jangan gitu. Gak sopan. Bisik Elena sambil menyikut perut Bima. Bima hanya acuh. Tak berniat mendengar nasihat dari mulut kecil Elena. Baginya, jika orang ingin dihormati maka bertindak dengan terhormatlah. Meski harus direndahkan dan dihina orang tak mengapa, asal segala yang sudah kau raih adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Bukan dari hasil suap untuk dijadikan boneka dalam melakukan kejahatan terhadap orang yang sama sekali tidak bersalah. Tidak ada, Pak. Hal lainnya biar saya yang urus. Saya akan mengabari Anda secepatnya. Surya memaksakan senyum, berusaha terlihat santai meski jemari tangannya sudah bergetar ketakutan. Bima mengangguk. Menarik tangan Elena untuk lekas berdiri dan keluar dari ruangan pengacara keluarga Mahardika. Elena hanya menurut. Tersenyum ke arah Surya sebelum menghilang di balik pintu kantor. Sementara Surya baru bisa bernapas lega. Udara yang tadi sempat menghilang karena keberadaan Bima akhirnya kembali bisa memenuhi paru-parunya. Membuat ia kembali bisa bernapas normal tanpa ada tekanan. Pria parubaya itu melepas kacamatanya, memijit-mijit pangkal hidung untuk melampiaskan rasa stres.
Hampir saja ia benar-benar celaka jika seandainya dia berada di pihak Teguh sampai akhir. Bai, kamu ke kantor nggak hari ini? Elena yang bersandar di dada Bima mendongak, menatap wajah tampan Bima yang mengelus-elus rambut panjangnya. Mereka kini sudah berada di dalam mobil yang dikemudikan Sam. Membuat orang kepercayaan Bima itu merasa seperti manusia transparan yang tidak terlihat keberadaannya oleh dua insan yang sedang memadu kasih di bangku belakang. Kenapa? Tanya Bima lembut. Nada bicaranya benar-benar berubah 180 derajat dibanding saat ia berada di kantor pengacara keluarga Elena tadi. Gak apa-apa. Cuma nanya aja. Paling jam 1 siang baru ke kantor. Soalnya ada rapat sama Tuan Syakir tentang kerjasama pembuatan iklan perusahaan kita selanjutnya. Tuan Syakir yang pimpinan Dream Corporation. Elena menegakkan punggungnya. Membuat wajahnya sejajar dengan wajah Bima. Bima mengangkat alisnya. Kamu kenal. Dia kan dedinya Sanum. Teman aku yang kemarin aku ceritain. Oh. Hanya itukah reaksi yang bisa Bima berikan? Apa dia tidak bisa berlaku layaknya manusia normal dengan sedikit saja menunjukkan keterkejutan? Hah? Elena lupa bahwa pria yang ia nikahi adalah Bima Dirgantara. Manusia kutub dingin yang hanya bisa membuat orang merasa kesal dengan tingkah menyebalkannya yang entah menurun dari mana. Nanti malam, kamu harus siap-siap. Pakai gaun yang bagus dan dandan yang cantik. Ujar Bima memecah keheningan yang sempat tercipta. 148. Hah? Kita mau kemana? Tanya Elena terperanjat. Ke pesta ulang tahunnya Arga. Jam 8 malam kita sudah harus di sana. Aku kan gak punya gaun, Bai. Aku mau pakai baju apa coba? Istri manis Bima itu sudah mulai panik sekarang. Bima tertawa santai menanggapi kepanikan Elena. Gak usah panik gitu sayang. Masih ada waktu 10 jam sebelum acara. Kamu masih bisa ke mall buat belanjakan. Tapi, aku nggak tahu mesti pakai baju apa Bai. Aku nggak pernah ke pesta ulang tahun orang kaya sekelas kalian sebelumnya. Rengek Elena putus asa. Kalau pakaian aku malu-maluin kamu gimana? Kembali Bima tergelak. Kenapa ekspresi Elena sudah seperti ingin ke medan perang saja? Padahal ini hanyalah pesta ulang tahun biasa. Tidak ada yang istimewa. Setidaknya itu yang Bima pikirkan. Namun yang tidak ia tahu adalah, bahwa hal yang ia anggap biasa saja adalah sesuatu yang bagi orang sederhana sangatlah luar biasa. Santai, sayang. Pestanya cuma acara biasa kok. Gak semegah yang kamu bayangkan. Bima menangkup kedua pipi Elena dan memberinya kecupan sayang. Apa dia pikir Elena akan percaya? Tidak mungkin pesta seorang anak konglomerat hanya berlangsung biasa saja seperti yang Bima katakan. Elena juga tidak terlalu bodoh untuk dapat mengerti akan hal itu. Pasalnya, dulu ia juga sering diajak kedua orang tuanya untuk ke pesta serupa ketika masih kecil. Hanya saja sekarang berbeda. Yang harus ia dampingi sekarang adalah Bima Dirgantara. Lelaki tampan dengan aura kekuasaan luar biasa yang selalu jadi pusat perhatian dimanapun kakinya berpijak. Seolah-olah dunia berputar atas kehendak pria itu. Dan Elena cukup tahu diri bahwa dirinya juga pasti akan tersorot. Menjadi bahan penilaian orang-orang yang melihat mereka. Bahkan jika ia sedang sial, bisa saja wanita-wanita yang menginginkan suaminya akan bergunjing ria jika saja ia melakukan kesalahan barang sedikit pun.
Kalau kamu bingung, minta tolong ke teman kamu aja. Iya. Bima benar. Kenapa ia tidak kepikiran ya? Kan sudah ada Sanum. Elena yakin bahwa Sanum pasti tahu gaun apa yang cocok untuk Elena pakai ke pesta kalangan atas seperti pesta ulang tahun Arga. Elena juga bisa mengajak Putri, Diva dan Nadia sekalian untuk membelikan ketiga sahabatnya itu hadiah spesial. Hitung-hitung untuk mempergunakan kredit card yang pernah Bima berikan padanya. Kartu yang sama sekali belum pernah ia pakai kecuali untuk membayar biaya perawatan Elio. Bersambung. Bima Dirgantara 149, 107. 5 orang gadis muda sebaya yang masing-masing memiliki kecantikan yang berbeda-beda berdiri di depan salah satu mall terbesar di kota J. Mereka memandang ke arah gedung berlantai 6 itu sesaat sebelum kelimanya saling berpandangan satu sama lain. "Girls, are you ready?" Sanum bertanya kepada 4 gadis di sampingnya dengan antusias. "Ready," sahut keempat perempuan cantik itu tak kalah semangat. "Ayo kita habiskan uang Bima Dirgantara hari ini," teriak Sanum dengan girang sebelum kelimanya berlari masuk ke dalam mall sambil berpegangan tangan. Orang-orang yang melihat mereka hanya menatap heran. Beberapa di antaranya tertawa geli memperhatikan tingkah mereka yang sudah seperti bocah TK sedang ke taman bermain. Beberapa lagi mendengus kesal karena terganggu dengan suara ribut-ribut mereka. Namun, kelima gadis itu tak peduli. Malah mereka dengan antusiasnya keluar masuk beberapa butik ternama tanpa peduli betapa sebal pelanggan lain karena mereka yang terlalu banyak mengambil tempat. Yang merasa tidak enak justru adalah lelaki tampan berlesung pipi yang sejak tadi mengikuti mereka seperti anak ayam mengikuti induknya. Bahkan harus mewakili gadis-gadis itu untuk meminta maaf kepada pelanggan lain karena ribut-ribut yang mereka perbuat. Pandu menghela napas berat. Bagian tersulit dari pekerjaannya bukanlah berkelahi dengan 10 orang atau lebih. Bagi Pandu, yang paling berat justru ketika menemani majikannya berbelanja. Tahukah kalian bagaimana rasanya menjadi pria ketika menemani wanita ke pusat perbelanjaan? Jika lelaki yang ingin membeli pakaian, mereka tinggal jalan, memasuki satu butik atau pertokoan, memilih baju yang mereka inginkan dan membayar. Selesai. Berbeda halnya dengan wanita. Mereka masuk ke salah satu butik atau pertokoan, memilih baju, memilih lagi, mencoba lagi dan akhirnya tidak ada yang dibeli. Pindah lagi ke toko berikutnya. Hal yang sama terjadi hingga tak terasa waktu sudah banyak berlalu. Dan bagian paling mengesalkannya adalah ketika pada akhirnya ia menjatuhkan pilihannya ke baju pertama di butik yang pertama kali ia masuki. Menyebalkan bukan? Lalu apa gunanya berpindah-pindah toko kalau pada akhirnya kembali lagi ke toko yang pertama? Itulah yang saat ini Pandu rasakan. Lama berkeliling ke sana-sini hingga kakinya terasa mau copot dan ujung-ujungnya mereka kembali ke tempat pertama. Kepala Pandu sepertinya akan berasap menahan kesal setengah mati. Hanya duduk di pojokan, meneguk air mineral yang sempat tadi mampir ia beli dan menghabiskannya sampai setengah botol. "Kak Pandu kenapa?" tanya Elena yang memperhatikan wajah Pandu yang tidak biasanya merengut seperti itu. "Tidak apa-apa, Non. Saya baik-baik saja," jawab Pandu yang seketika merubah ekspresinya wajahnya menjadi tersenyum setampan aktor seperti biasa. "Kalau Kak Pandu capek, tunggu di mobil aja. El sama teman-teman El aja belanjanya. Gak apa-apa kok." Bujuk Elena yang sangat tahu bahwa Pandu pasti lelah mengikuti dia dan sahabat-sahabatnya sejak tadi.
Tidak Nona. Saya baik-baik saja. Saya akan tetap di sini menjaga Anda dan teman-teman Anda. Sahut Pandu cepat. 150. Jangan sampai ia benar-benar kembali ke mobil hanya karena kelelahan. Bisa mati digorok Bima dia kalau sampai atasan dinginnya itu tahu bahwa dia tidak melaksanakan apa yang Bima perintahkan. Kak Pandu yakin. Yakin, Nona El. Tenaga saya masih tersisa banyak kok. Gak mungkin kan saya kalah sama tenaga kalian. Pandu memukul-mukul kedua lengannya secara bergantian. Berusaha meyakinkan bahwa dirinya masih kuat namun sebenarnya dalam hati ia menangis kelelahan. Ya udah. Terserah Kak Pandu aja deh. Elena menyerah dan memilih berhenti membujuk pengawal pribadinya untuk ke mobil. Setelah kembali pada aktivitas sebelumnya, mencoba dua jenis baju dengan warna berbeda yang akan ia pilih untuk dipakai ke acara ulang tahun Arga nanti malam. Pada akhirnya, dengan mengikuti saran dari 4 sahabat dekatnya, pilihan Elena jatuh kepada gaun berwarna hitam dengan glitter berkilau yang menghiasi dari atas hingga bawah. Gaun itu melekat sempurna di badan rampingnya dengan belahan di sebelah kanan hingga ke atas lutut. Bagian belakangnya bolong namun tidak terlalu ke bawah dengan tali depan yang diikat ke belakang leher. Selesai membayar gaun yang harganya hampir setara dengan biaya perawatan Elio selama sebulan itu, Elena mentraktir para sahabat dekatnya dan tentu saja Pandu di salah satu resto di dalam mall itu. Nanti abis ini kita harus cari sepatu yang cocok buat kamu, ujar Nadia mengingatkan. Lia, makanya kita harus cepat-cepat. Kita juga belum beli perhiasannya sama tas yang cocok sama gaun Elena tadi. Sambung Sanum yang sedang asyik melahap salad di depannya. Pandu yang mendengarkan percakapan kelima gadis itu hampir saja tersedak. Pasalnya, ia mengira bahwa acara belanja ini sudah selesai. Namun kenyataannya belum. Perjalanan masih panjang dan Pandu harus menambah kesabaran ekstra untuk itu. Wahai sepasang kakiku, bersabarlah. Aku akan memanjakanmu dengan menelepon Mang Sastra tukang pijit langganan kita malam ini. Jadi, kalian harus kuat untuk berjuang sekali lagi. Semangat ya. Oke. Ringis Pandu yang sudah ingin menangis sambil memperhatikan kakinya di bawah meja. Sepertinya berlari mengejar musuh jauh lebih ringan daripada mondar-mandir seperti setrikaan di mall ini sejak tadi. Untung saja ia duduk agak jauh dari sekawanan gadis cantik itu. Jadi mereka tidak akan bisa mendengar apa yang Pandu ucapkan. Jadi ia bebas mengeluh apa saja tanpa harus merasa tidak enak pada Elena. Pada akhirnya, kegiatan berbelanja itu selesai pada pukul 5 sore. Elena dan teman-temannya tersenyum puas memandangi paper bag yang masing-masing mereka tenteng. Hanya wajah Pandu yang tampak ingin menangis meski sudah dibelikan baju oleh majikan kesayangannya. Kak Pandu, cepetan. Entar Elena gak keburu dandannya. Sungut Putri kesal ketika menyadari bahwa Pandu yang menenteng beberapa belanjaan milik Elena tertinggal jauh di belakang mereka. Lia, kalian duluan aja. Ini udah mau buru-buru kok. Sahutnya yang kembali tersenyum. Wahai para wanita. Dari mana kalian mendapat kekuatan sebesar itu untuk mondar-mandir tanpa lelah? Sementara sepasang kakiku sudah ingin lepas dari tempatnya. 151. Putri hanya melengos pergi dan berlari menyusul 4 sahabatnya yang sudah meninggalkannya sedikit di depan karena ia berhenti meneriaki Pandu. Sementara pria tampan itu kembali meringis tertahan dengan wajah lelah setengah mati. Kenapa mereka kayak nggak ada lelahnya sih?
Tiba di kediaman keluarga Dirgantara, mereka langsung memasuki kamar Elena dan Bima. Memaksa Elena masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum ia didandani. Jadi aku harus make up-nya gimana? Alat make up aku soalnya nggak lengkap. Cengir Elena kebingungan. Jangan khawatir, aku udah bawa alat make up aku dari rumah kok. Ujar Sanum memamerkan kotak make up-nya yang super lengkap dengan brand-brand kosmetik ternama dunia. Wow! Keempat gadis lainnya terperangah takjub ketika melihat isi dari kotak make up Sanum. Seolah mereka baru saja menemukan harta karun yang sudah lama terpendam. Sanum bersedekap. Mengangkat dagunya tinggi memamerkan kesombongan yang hakiki. Langsung kita mulai. Sanum memandang Diva, Nadia dan Putri bergantian. Ketiga gadis itu mengangguk. Tangan mereka mulai bergerak mengambil peralatan tempur mereka. Misi mempercantik Elena ke pesta ulang tahun Arga sudah dimulai. Bersambung. 152. 108. 45 menit kemudian dandanan Elena sudah selesai. Ragu-ragu ia membuka matanya, menatap kepada wajah manisnya yang memang sudah cantik sejak lahir. Mata Elena membulat tak percaya. Apa yang ada di pantulan cermin itu dirinya. Make up yang sedikit bold namun tidak terkesan tua. Lipstik berwarna merah menghiasi bibirnya dengan garis mata yang tegas karena eyeliner yang Sanum aplikasikan. Namun entah kenapa, make up itu tidak membuat Elena lebih dewasa dari usianya. Justru ia terlihat semakin cantik dan sangat cocok dengan dandanan seperti itu. Rambutnya disanggul indah dengan hiasan berbentuk daun yang berwarna silver yang menghiasi. Sepasang anting berwarna senada juga tergantung indah di kedua telinga Elena. Sanum dan yang lainnya merasa sudah melahirkan masterpiece malam ini. Gimana hasil karya kita? Oke kan? Tanya Sanum yang memeluk Elena dari belakang. Bagus banget. Aku suka. Makasih ya, jawab Elena yang masih belum percaya bahwa yang ia lihat di cermin adalah dirinya. Kita lihat, bagaimana ekspresi suami kamu saat ngeliat penampilan istrinya secantik ini. Pasti dia bakalan jagain Karnu setengah mati di pesta nanti. Ujar Nadia sambil cekikikan. Membayangkannya saja sudah membuat perutnya serasa digelitik. Kalian yakin, Bima akan suka? Tanya Elena ragu. Sanum kembali merangkul bahu Elena. Melihat ke pantulan cermin dengan wajah sangat serius. Enggak. Geleng Sanum. Kok? Protes Elena cepat. Dia nggak akan suka karena yang Nadia bilang tadi benar-benar akan kejadian. Pasti dia gak akan ikhlas istri cantiknya ini dikagumi sama laki-laki lain di pesta nanti. Ujar Sanum seraya mencubit gemas dagu Elena. Kalian ada-ada aja deh. Siapkan mobil, Sam. Kita jemput Elena di rumah dan langsung ke tempat Arga. Perintah Bima sesaat setelah ia berganti pakaian di dalam kamar yang ada di ruangan kantornya. Baik. Angguk Saren lalu bergegas mengambil mobil di parkiran. Setelah San turun ke bawah terlebih dulu, Bima masih mematut penampilannya di depan cermin sambil tersenyum kecil. Lah memikirkan kira-kira seperti apa penampilan istri kecilnya malam ini. Yang pasti, Elena selalu terlihat menakjubkan di mata Bima dengan atau tidaknya ia berdandan. Mobil mereka tiba di kediaman Dirgantara. Bima dengan setelan tuxedo berwarna hitam masuk ke dalam rumah. 153. Memanggil-manggil nama Elena berulang kali di depan tangga. Ucapannya tertelan ketika sosok anggun dengan gaun hitam berkilau itu menuruni tangga dengan hati-hati.
Napas Bima sudah tercekat. Benar-benar tidak percaya bahwa istrinya bisa seluar biasa ini terlihat. Elena tiba di hadapannya sambil tertunduk malu-malu. Mata Bima yang mengunci dirinya benar-benar membuat Elena merasa tidak nyaman. Mau berangkat sekarang? Perempuan cantik itu bertanya dengan tatapan malu. Lia. Enggak. Lia. Jawaban Bima berganti-ganti, serangan panik tiba-tiba saja menyergapnya. Jadi atau enggak? Aku udah capek-capek dandan loh, bye. Ujar Elena sungguh-sungguh. Jika membayangkan bagaimana perjuangannya demi bisa tampil bersama Bima malam ini, Elena rasanya ingin menangis saja. Sangat-sangat melelahkan. Bahkan belum sempat makan malam karena takut terlambat. Belum lagi rasa gugup ketika membayangkan dirinya menjadi pusat perhatian. Jangankan makan, minum saja Elena tidak bernafsu. Yang dandanin kamu siapa? Tanya Bima penasaran. Terkutuklah siapapun yang sudah berani membuat istrinya menjadi secantik ini. Sanum dibantuin sama Nadia, Diva dan Putri. Kenapa? Oh, jadi Putri Tuan Syakir dan bocah-bocah kekanakan itu pelakunya. Dasar gadis-gadis menyebalkan. Pasti mereka sengaja mau bikin aku kesal. Kamu nggak bilang ke mereka kalau make up-nya biasa aja. Memangnya kalau kayak gini kenapa? Gak bagus ya? El memegangi wajahnya. Merasa sedikit panik kalau dandanannya ternyata tidak sesuai dengan tema acara. Bima hanya mengusap wajahnya kasar. Sepertinya ia benar-benar akan sangat frustasi malam ini. Mereka bikin kamu terlalu cantik sayang. Gimana kalau pria lain ngelihatin kamu? Aku gak rela. Geram Bima tak terima. Dalam hati, Elena ingin tertawa lebar. Benar dugaan Sanum dan Nadia. Bima benar-benar cemburu hanya karena penampilannya. Jadi gimana? Masa gak jadi? Wajah Elena mulai merengut. Aku gak mau kamu dilihat sama laki-laki lain secantik ini sayang. Aku gak rela. Bye, aku udah terlanjur beliin kado buat Kak Arga loh. Masa gak jadi sih? Kini Elena sudah bergelayut manja di lengan suaminya. Mencoba merayu dengan pupi ais andalannya. Ais. Bima mendesis gusar. Antara tega dan tak tega melihat istrinya yang semakin bertambah cantik saja karena kelakuan menggemaskannya. Ya udah. Kita jadi berangkat. Tapi ingat, jangan pernah lepasin tangan aku selama di sana. Lanjut Bima mengingatkan. Perempuan berbalut gaun hitam berkilauan itu tersenyum lebar. Janji. Elena merangkul lengan Bima keluar rumah. Di depan sudah ada Sam yang bersiap membukakan pintu untuk mereka. 154. Berdua. Sepersekian detik berikutnya, Sam terpana melihat perempuan super cantik yang merangkul lengan tuan mudanya. Sam tersenyum menyaksikan penampilan Elena malam ini. Sungguh sangat menawan dan serasi dengan Bima yang berharisma. Matamu sudah bosan melihat dunia, Sam. Perkataan Bima berhasil menarik Sam dari pikiran indahnya. Maafkan saya tuan muda. Sam membungkuk meminta pengampunan dengan rasa bersalah. Lah tahu bahwa lagi-lagi atasan tampannya itu pasti sedang menaruh cemburu padanya. Ada apa dengan Anda tuan muda? Kenapa saya selalu menjadi sasaran Anda? Padahal saya hanya berpikir bahwa Anda dan Nona muda benar-benar sangat serasi bersama. Bye, nggak boleh gitu, ah. Ucap Elena mengingatkan sambil menjawil lengan Bima. Dia duluan yang mulai. Ngapain dia ngeliatin kamu sampai segitunya?
Saya melihat karena saya punya mata tuan muda. Elena hanya mendesah samar. Sudah bisa ia tebak bahwa pesta malam ini akan El lalui dengan berat. Dan tentu saja semua itu karena tingkah cemburu Bina yang sudah mencapai level akut. Jika dengan Sam saja ia cemburu, bagaimana dengan yang lainnya? Apa sebaiknya El tidak usah pergi saja ya? Begitulah pikiran Elena berkata. Namun, ia juga memikirkan bagaimana perasaan Arga jika dia dan Bima tidak hadir. Pria berdarah Tionghoa itu pasti akan sangat sedih. Jika Elena mengira bahwa ia adalah orang yang paling gugup malam ini, maka dia salah. Orang yang ia rangkul lengannya jauh lebih gugup daripada dia. Berkali-kali dia menarik napas dalam ketika ada lelaki lain yang menengok melihat istri cantiknya. Buru-buru ia melepaskan tatapan elang mematikan itu dan membuat mereka lari melipir ketakutan. Ingat. Jangan lepasin tangan aku. Bisik Bima ketika mereka sudah memasuki area pesta. Lia? Baik. Jawab Elena fasih. Peringatan itu sudah ratusan kali Elena dengar sejak perjalanan kemari. Membuat kuping Elena seperti akan terpanggang bara api. Arga yang menangkap sosok Bima dan Elena yang menyedot perhatian seluruh tamu undangan segera menghampiri mereka sambil terkekeh kecil. Arga menyambut dengan memeluk Bima penuh sukacita sebelum diam mematung melihat penampilan Elena malam ini. Wow! Ini Elena kan? Arga tanpa sadar memegang kedua bahu Elena. Memeriksa gadis itu dari atas ke bawah seolah tak percaya. Tangan lo mau gue patahin, ga? Ancam Bima galak. Arga segera melepas kedua tangan nakalnya dan langsung mengangkatnya ke udara tanda menyerah, gak bro. Nanti gue gak bisa potong kue kalau tangan gue lo patahin. Jawabnya sambil menampilkan senyum terpaksanya yang 155, terbaik. Kalau nggak mau gue patahin, dijaga dong. Geram Bima lagi. Ya sorry. Namanya juga hilaf. Tapi, kamu beneran cantik banget El. Aku jadi jatuh. Jatuh apa? Beneran mau gue cincang ini bocah. Aps. Arga segera menutup mulut lancangnya dengan satu tangan. Lalu lupa bahwa suami Elena sekaligus sahabatnya dari kecil itu adalah seorang bucin level maksimal. Ibarat kata, mengganggu kobra jantan di teritorinya sama saja dengan bunuh diri. Bye. Jangan gitu dong. Kak Arga kan cuma bercanda. Elena segera menengahi kedua pria tampan di dekatnya. Jika begini terus, bisa jadi ini adalah pesta ulang tahun Arga yang terakhir. Bima hanya mendengus sebal mendengar kalimat Elena. La membuang pandangannya ke arah lain sebagai tanda tak suka. Kak Arga, ini aku bawain kado. Happy birthday ya. Semoga kakak suka. Senyum Elena ramah sembari menyerahkan sebuah kotak hadiah pada Arga. Arga dengan senang hati menerima kado dari Elena. Makasih, El. Sebenarnya gak perlu repot-repot. Dengan kalian datang ke sini aja aku udah senang kok. Tiap tahun juga Bima gak pernah kasih aku kado kalau ulang tahun. Mendengar hal itu, lagi-lagi Bima mendesis galak pada Arga. Apa si sipit ini benar-benar sudah tidak ingin merayakan ulang tahunnya tahun depan? Berani sekali dia mengadukan Bima pada Elena. Menyadari arti tatapan Bima, Arga hanya bisa meneguk ludahnya kasar. Sepertinya ia harus melarikan diri dari situasi mencekam ini. Gue kesana dulu ya. Kayaknya abang gue lagi butuh bantuan di sana. Kila Arga mencari alasan untuk kabur dari Bima.
Dengan meminjam sedikit kekuatan Naruto di dalam otaknya, Arga segera berlari secepat angin menghampiri kakak kandungnya yang sebenarnya hanya berdiri santai di tengah ruangan. Nyawanya terlalu sayang untuk dilenyapkan oleh seorang Bima Dirgantara. Arga bahkan belum memiliki kekasih. Bagaimana bisa dia mati tanpa melihat tampang penerusnya lahir? Siapa yang akan mengurus coffee shopnya yang sudah mencapai 54 cabang itu jika ia mati malam ini di tangan Bima? Hilang satu kecoa muncul kecoa yang lain. Kali ini giliran Reddy dan Anda yang menghampiri mereka. Dari kejauhan Reddy sudah melambaikan tangannya sambil berteriak senang memanggil nama Bima dan Elena. Membuat Bima sekali lagi menepuk jidat karena putus asa. Siapa nih? Cantik banget adik kesayangan kakak ini. Reddy tanpa basa-basi langsung mencubit gemas pipi Elena dan mengabaikan keberadaan Bima. Bima yang berdiri tegak di samping istrinya sudah merasa sesak napas melihat adegan yang bisa saja memicu serangan jantung di usia mudanya itu. Reddy memang yang paling menyebalkan di antara sahabat Bima yang lain. Hanya pria itu saja yang kebal dimaki bahkan dipukul oleh Bima jika memancing kekesalan suami L itu. Bima melepas tangan Reddy secara paksa dari kedua pipi Elena dengan kesal. 156. Lo udah gila ya? Mau mati muda? Hah? Geram Bima setengah berbisik. Santai bro. Lo kenapa sih? Lebay banget. Ejek Reddy yang dengan sengaja mengerjai Bima. Lah tahu tidak mungkin Bima bisa bertindak gegabah di tengah kerumunan orang-orang kelas atas yang berkumpul di pesta Arga malam ini. Andra sendiri hanya terdiam. Menatap Elena lekat sebelum mengulurkan tangan menyapa perempuan yang masih memiliki posisi istimewa di hatinya. Meski begitu, dirinya sudah ikhlas dan bisa menerima bahwa status mereka kini adalah saudara ipar. Apa kabar, El? Sapanya dengan lembut. Baik kak. Kakak gimana? Elena balas bertanya. Aku juga baik. Jawab Andra singkat lalu beralih memisahkan Reddy dan Bima yang sejak tadi saling berperang kata-kata. El, aku kesana dulu ya. Ayo Red. Andra menyeret paksa Reddy yang sebenarnya masih enggan meninggalkan Bima dan Elena. Lo aja, Andra. Gue mau di sini bareng Bima dan Elena. Jawabnya sambil berusaha lepas dari rangkulan paksa Andra. Lo harus ikut gue. Desis Andra sambil melotot. Dan mau tak mau akhirnya Reddy mengalah untuk ikut saja. Bye-bye, Ellie. Nanti lagi ya. Teriaknya tanpa peduli pandangan aneh orang-orang kepadanya. Selepas kepergian Andra dan Reddy, beberapa orang pengusaha ternama menghampiri Bima. Menyapa basa-basi hanya demi tahu siapa perempuan cantik yang malam ini Bima bawa. Tentu saja pria itu dengan bangga memperkenalkan Elena sebagai istrinya yang selama ini sudah ia sembunyikan dari muka publik. Rasa bangga mengaliri aliran darah Bima ketika orang-orang memuji kecantikan istrinya. Namun, bisa berubah menjadi murka ketika ia mendengar bisik-bisik para wanita yang iri kepada Elena karena merasa mereka lebih pantas dan lebih cantik daripada perempuan manis yang kini berstatus istrinya itu. Elena hanya menepuk-nepuk lengan suaminya. Memberi kode agar Bima tidak menanggapi komentar miring wanita-wanita yang mulutnya tidak pernah disaring jika berbicara. Meladeni mereka hanya akan membuat masalah semakin membesar nantinya. Bersambung. 157. 109. Malam semakin larut dan pesta semakin meriah. Beberapa wartawan pun mengabadikan momen ulang tahun tersebut dengan lensa kamera mereka mengingat Arga merupakan anak dari salah satu pejabat penting di negara ini. Namun tentu saja,
Yang paling diburu wartawan adalah sepasang suami istri yang memang sudah lama membuat publik penasaran. Dan malam ini, adalah penampilan perdana mereka yang pertama kali diabadikan oleh kamera. Bima mempererat pegangannya pada tangan kecil Elena yang berusaha menahan gugup setengah mati. Memberi pandangan teduh meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Santai sayang. Jangan tundukkan kepala kamu ke orang lain. Kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Bisik Bima dengan mata tetap mengarah pada beberapa wartawan yang mengerumuni mereka. Aku gugup, bye. Cicit Elena ketakutan. Baru pertama kali selama hidupnya ia menjadi pusat perhatian seramai ini. Belum lagi kilatan cahaya kamera wartawan yang sernakin membuat rasa percaya dirinya menguap. Bima menepuk-nepuk punggung tangan Elena yang melingkar erat pada lengannya. Gak apa-apa. Mereka bukan apa-apa. Kamu cantik sayang. Jadi gak usah gugup. Mencoba mempercayai ucapan suaminya, Elena mengangguk. Untuk kesekian kali sepanjang malam ini ia menarik napas dalam. Berusaha bersikap tenang dan lebih percaya diri menghadapi kilatan cahaya kamera yang mengabadikan dirinya. Mau tidak mau. Suka atau tidak suka. Kondisi ini memang harus tetap terjadi cepat atau lambat. Sejak awal memutuskan membiarkan hatinya mencintai Bima, Elena memang sudah menyiapkan dirinya untuk situasi seperti sekarang. Lah tahu siapa lelaki yang dicintainya. Dan jika ingin tetap bersama sang suami, maka Elena harus siap memasuki dunia lelaki itu. Dunia yang sama sekali berbeda jauh dengan dunianya. Tak ada yang menyangka bahwa di sudut ruangan, di antara banyaknya tamu-tamu yang datang malam ini terselip seorang wanita berparas cantik dengan rambut bergelombang yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Bima dan Elena. Wanita itu mencengkram erat gelas minumannya dengan tatapan penuh kebencian kepada perempuan manis yang tengah menggamit lengan pria yang dulu pernah mencintainya sepenuh hati. Lelaki yang dulu rela melakukan apapun demi dirinya namun dengan tega ia tinggalkan begitu saja tanpa ada alasan yang jelas hanya karena janji manis pria Brengs Asteriska yang lebih ia pilih. Lelaki yang bahkan rela mengorbankan apapun demi melihat senyum manis terpatri di wajah cantiknya. Tunggu aku, Bim. Aku pasti akan merebut kamu dari perempuan itu lagi. Aku janji. Wanita itu kemudian menaruh gelasnya di atas meja yang tak jauh dari tempatnya berdiri dan melenggang pergi menjauh dari kerumunan. Pergi dari pesta dengan tangan terkepal erat, berjanji untuk merebut kembali lelaki yang seharusnya hanya menjadi miliknya. Badai sepertinya akan tiba. Dan disinilah kekuatan cinta Bima dan Elena akan diuji dengan sesungguhnya. K. 158. Bima membuka tergesa-gesa pintu kamar Presiden Suite yang biasa ia tempati menginap jika sedang berkunjung ke salah satu hotel terbesar milik Tuan Satya di kotanya. Lah sengaja membawa Elena ke sana karena tak ingin ada yang mengganggu aktivitasnya jika di rumah. Tangannya menuntun Elena tergesa-gesa sambil sesekali menciumi bibir dan rahang istrinya bergantian. Sesekali ia menggigit cuping telinga Elena gemas. Pria dewasa itu sungguh sudah tidak sabar lagi melampiaskan hasrat yang sejak pertama melihat Elena turun dari tangga tadi untuk segera dituntaskan. Lah bahkan tidak percaya bahwa dirinya bisa segila ini dalam menginginkan seorang perempuan untuk ditidurinya. Terlebih lagi, itu adalah wanita yang sangat dicintainya. Elena yang mendapat serangan brutal di sana-sini hanya bisa mendesah sambil berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya agar tidak terjatuh. Memakai heels 10 cm benar-benar membuatnya kesusahan berdiri dengan Bima yang selalu mengecupi hampir seluruh permukaan wajahnya hingga ke leher dengan tidak sabaran.
Beruntung, tangan kekar Bima masih menahannya dengan melingkar sempurna di pinggang ramping Elena sehingga ia tidak terjatuh. Pelan-pelan, "Bai. Ini bajunya mahal. Sayang kalau rusak." Peringat Elena ketika merasakan tangan Bima yang berusaha melepas ikatan tali pengikat bajunya di belakang leher. "Kalau rusak tinggal beli. Uang aku masih terlalu banyak untuk kamu habiskan sendiri sayang," jawabnya sambil tersenyum. Namun napasnya sudah kian memburu. Di sela nikmat yang diberikan Bima lewat sapuan bibirnya di leher dan belakang telinga Elena, perempuan berwajah manis itu masih sempat mencebik kesal karena jawaban sombong suaminya. Orang kaya memang bebas mengatakan apapun. Jika tahu begitu, sejak dulu saja Elena memakai black card tanpa limit Bima untuk bersenang-senang. Bima membawa Elena ke atas ranjang. Membaringkan tubuh istrinya dengan hati-hati tanpa melepas pagutan mereka. Elena melingkarkan kedua tangan mungilnya ke leher pria yang kini berkuasa atas tubuhnya itu. Mengelus punggung pria itu dan sesekali memberi cakaran ketika suaminya bergerak terlalu cepat atau memasukkan miliknya terlalu dalam. Malam panjang untuk kesekian kalinya bagi Elena kini sudah tak selembut saat malam pertamanya lagi. Suaminya sekarang benar-benar menunjukkan sisi liarnya namun entah kenapa Elena tetap menyukainya.